الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله الحمد لله في سيد الأيام يوم الجمعة di pemimpinnya para hari Jumat, hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk semakin banyak berselawat kepadanya, wabil khusus di malam Jumat dan di hari Jumat. Karena itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagai sosok yang di masanya digelari Nasirus Sunnah, penolong sunnah, beliau mengatakan bahwa aku senang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih beliau adalah min ahlil bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nasabnya bersambung kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mendapatkan hadis tentang keutamaan bersalawat di malam Jumat dan di hari Jumat, maka aku pun semakin bersemangat lagi untuk bersalawat kepadanya di malam Jumat dan di hari Jumat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin membimbing umat ini untuk bersalawat kepadanya di hari Jumat atau di malam Jumat? Karena inilah hari pertama kali manusia diciptakan, dan inilah hari di mana Nabi Adam alaihissalam itu kemudian diwafatkan, dan ini adalah hari di mana tiupan sangkakala pertama akan diperdengarkan. Wal'iyadu billah. Karena itu bulan Rabiul Awal memberikan motivasi kepada kita lebih lagi untuk mencintainya, sekaligus menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah kita menjadi umat yang betul-betul mencintainya? Sudahkah kita mengenali nasabnya, bahkan menghafalnya? Sudahkah kita mencintai siapapun yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mendahulukan pesan-pesan Nabi di atas pesan-pesan manusia secara umum? Sudahkah kita marah ketika Nabi dihina? Siapkah kita selalu untuk membela Nabi? Dan sudahkah kita mencintai ahlul baitnya dan tidak ingin menyakiti ahlul baitnya? Sudahkah kita memperbanyak salawat kepadanya? Bahkan yang penting, sudahkah kita meneladani perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, bahkan diamnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat 33 ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik bagi mereka
yang membutuhkannya, dan mereka yang membutuhkannya pastilah mereka yang rindu bertemu dengan Allah, mereka yang begitu yakin bahwa dunia ini akan berakhir, dan karena itu mereka mengisi waktu demi waktunya sentiasa berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mereka inilah orang-orang yang pasti ingin selalu menyamakan dirinya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pada kenabiannya. Hal ini karena kesadarannya di atas keimanannya ketika Allah Subhanahu wa taala dahulu atau di dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Qul, ajarkan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau betul engkau mencintai Allah, maka cintailah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun akan semakin mencintai kalian, bahkan aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita ingin tahu bagaimana sikapku yang terbaik kepada paman, kepada kerabat terdekat, lihatlah Rasul. Ketika kita ingin menjadi suami yang terbaik, lihatlah Rasul. Kalaulah kita ingin menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anaknya, lihatlah Rasul. Kalau kita ingin menjadi kakek yang terbaik kepada cucu-cucunya, lihatlah Rasul. Kalau kita ingin menjadi tetangga yang terbaik kepada tetangga-tetangganya, baik muslim maupun non-muslim, lihatlah Rasul. Kalaulah kita seorang menantu yang selalu ingin berbuat baik kepada mertua, lihatlah Rasul. Kalaulah kita seorang pemimpin ingin selalu berbuat baik kepada rakyatnya, tidak ingin menzalimi rakyatnya, tidak ingin memiskinkan rakyatnya, tidak ingin membodohi rakyatnya, maka lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kepribadiannya yang agung Al-Mustafa terdapat begitu banyak pelajaran bagi mereka yang ingin duduk bersamanya. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Memangnya apa yang telah engkau siapkan sehingga engkau bertanya kapan kiamat itu terjadi?" Laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, amalanku biasa-biasa saja. Aku biasa sholat berjamaah di masjid seperti orang-orang soleh pada umumnya. Aku pasti puasa Ramadan seperti orang-orang soleh pada umumnya. Saya tilawah Al-Quran setiap hari sebagaimana orang-orang soleh pada umumnya. Tidak ada yang spesial ya Rasulullah. Tapi satu yang ingin aku katakan kepadamu, aku betul-betul mencintaimu ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Cukup wahai sahabatku. Innaka anta ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Dialog ini terdengar oleh Anas bin Malik yang hidup bersama Nabi sejak umur 8 hingga 18 tahun. 10 tahun hidup bersama Nabi, belum pernah dipukul oleh Nabi. Bahkan belum pernah ditanya, "Wahai Anas, kenapa engkau tidak lakukan yang aku perintahkan?" Tak pernah sekalipun Nabi bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik di dapur menyiapkan untuk tamunya, mendengar pesan Nabi tadi kepada laki-laki yang menjadi tamu. Anas bin Malik bersama temannya, wajahnya terlihat begitu bahagia. Maka temannya pun bertanya, "Wahai Anas, kenapa engkau begitu bahagia?" Kata beliau, "Seumur-umur aku hidup mendapatkan banyak pelajaran dari Nabi SAW, baru kali ini pelajaran yang begitu membahagiakan diriku. Ketika aku mendengar pesan Nabi barusan, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Dan ketahuilah wahai sahabatku, aku begitu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar,
maka mudah-mudahan dengan kecintaanku itu aku akan bersama mereka. Maka sudahkah kita umat akhir zaman ini betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah dalam seluruh amanah-amanah yang dibebankan kepada kita, yang ditakdirkan kepada kita, seluruhnya kita lakukan terbaik sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebagai contoh, saya dan kita semuanya yang memiliki istri, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Iman yang sempurna diukur dengan akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji seorang suami diukur dengan bagusnya akhlaknya kepada istrinya. Dengan demikian orang yang beriman kepada Allah disimpulkan adalah orang yang paling bagus dengan istrinya. Dan orang yang paling bagus dengan istrinya adalah orang yang tidak pernah memukul istrinya, orang yang senantiasa mencintai istrinya. Nabi ketika ditanya, siapa manusia yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Karena di zaman itu Khadijah telah wafat dan beliau telah menikahi Aisyah. Siapa laki-laki yang engkau paling cintai? Kata Nabi, Abuha, bapaknya, yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika kita betul-betul menjadi suami yang terbaik bagi istri kita, maka kita tentunya terbiasa menatapnya dengan penuh kebaikan, memberikan tersenyum yang terbaik untuk istri kita. Bukankah tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah? Senyum kita kepada manusia secara umum bernilai sedekah, dan manusia secara umum yang patut didahulukan adalah istri kita. Bukankah agama ini mengajarkan infak yang terbaik pertama kali adalah kepada istri kita? Bukankah agama ini mengajarkan bahkan kita hendaknya senantiasa menjaga harmonisasi dengan istri kita? Nabi SAW meskipun istrinya sedang haid, beliau tidur di pangkuan istrinya, bahkan sambil membaca Al-Quranul Karim. Beliau memakan daging bekas gigitan istrinya. Beliau minum dengan gelas bekas minum istrinya. Beliau terkadang berlomba bermain dengan istrinya. Beliau memanfaatkan momentum-momentum terbaiknya dengan istri-istrinya. Setiap malam ba'da isya, sebelum subuh, sebelum tidur, Nabi senantiasa memurajaah, memutabaah, mengevaluasi bagaimana persoalan-persoalan keluarga hari itu bersama istrinya. Komunikasi Nabi SAW begitu luar biasa di tengah kesibukannya. Maka ketika Nabi SAW telah wafat, bertanya seorang sahabat bernama Urwah kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya kaum beriman, apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau berada di rumah?" Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sebagaimana kalian di rumah-rumah kalian. Kalau beliau ada di rumah, beliau membantu istrinya untuk menjahit bajunya yang sobek, membaguskan sandalnya yang rusak, mengangkat air, menyapu, dan seterusnya. Dan ini adalah Nabi SAW, bukan sekedar presiden, tapi bahkan dia pemimpin dari wilayah yang begitu luas. Tetapi beliau terlihat begitu tawadhu, terlihat begitu ingin menjadi suami yang terbaik. Meskipun di luar dipuja-puja, tapi di dalam rumah dia memuliakan, karena dia tahu istrinya adalah di antara tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kalaulah memang betul kita ini berfikir, kalaulah betul akal kita diajak berfikir, maka kita pasti akan mengetahui dan menyadari dan menikmati bahwa istri kita adalah di antara tanda kebesaran Allah,
Dia hadir bersama kita, mewakafkan umurnya sejak kita belum memiliki apa-apa, sehingga kemudian kita mampu meraih apa-apa yang tidak atau belum kita bisa raih sebelumnya. Karena itu cintai istri kita. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat sesuatu yang tidak engkau sukai dari istrimu, segera engkau ingat-ingat begitu banyak kebaikan yang telah engkau terima dari istrimu. Niscaya engkau akan lupakan satu keburukan istrimu, dan dia tertutupi dengan begitu banyak kebaikan dari istrimu. Dan karena itu, ini baru satu fragmen sedikit dari kehidupan Rasul SAW, dan itu pun baru dari posisinya sebagai seorang suami kepada istrinya. Kita belum bicara bagaimana seorang ayah kepada anaknya, seorang kakek kepada cucunya, dan seterusnya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan amal. Jangan pernah kita menjadi pengangguran dari amal, tetapi janganlah engkau beramal sebelum ilmu. Kehidupan Nabi SAW sejak umur 40 tahun ditakdirkan Allah menjadi seorang nabi. Sejak saat itulah turun surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah, surat-surat yang diturunkan ketika Nabi berdomisili di Makkah. 13 tahun turun surat Makkiyah, atau 10 tahun di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah disebutkan bahwa Nabi SAW memulai dakwah terang-terangannya setelah 3 tahun menjadi Nabi, dan selama 10 tahun berdakwah secara terang-terangan. Dan kalau kita lihat surat-surat Makkiyah itu isinya semuanya adalah alasan kenapa kita harus beramal. Jawabannya, karena kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita akan selalu butuh kepada Allah. Kalau kita butuh kepada Allah dan cinta kepada Allah, kita pasti ingin mengekspresikan cinta kita kepada Allah. Dan pada saat itulah Allah menurunkan 26 surat-surat Madaniyah, dimulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Bara'ah, Ar-Ra'd, dan seterusnya, sampai kemudian selesailah Nabi SAW. Di umur 63 beliau diwafatkan. Tetapi satu hal yang ingin kita ambil pelajaran, Nabi SAW justru secara khusus baru disebut, diperintahkan untuk beramal mewujudkan cintanya kepada Allah baru ketika berumur 55 tahun. Karena di tahun kedua Hijriah itulah pesan pertama kewajiban untuk puasa Ramadan diturunkan, dan perintah untuk jihad mulai ditetapkan. Dan karena itu Nabi sejak umur 55 awal dari produktivitas yang lebih, bukan awal dari pengangguran amal. Karena Nabi tidak pernah mengenal pensiun, tapi Nabi sadar bahwa hidup ini harus berkeringat, karena tidak ada kesuksesan tanpa kelelahan. Cintai kelelahan, kejar kelelahan, sampai kelelahan lelah mengikuti kita, karena istirahatnya kita adalah kematian. Bagaimana mungkin kita ingin masuk jannah yang paling tinggi sebagaimana wasiat Rasul SAW, tapi kita tidak mau beramal? Bagaimana mungkin kita ingin bersama umat Rasul SAW, tapi kita tidak pernah memikirkan umat ini? Bahkan satu kalimat motivasi senantiasa disampaikan kepada kita, man la yatama bi amril mu'min falaysa minhum. Siapapun yang tidak pernah memikirkan urusan orang-orang beriman, dia bukan bagian daripada umat ini. Maka fikirkanlah umat ini, fikirkanlah kejayaan umat ini, fikirkanlah pemimpin yang salih bagi umat ini, fikirkanlah kebaikan masa depan bagi umat ini. Marilah kita tegakkan bersama-sama peradaban Islam di tengah keringnya peradaban Barat yang hari ini begitu menggurita, yang membuat hidup manusia sengsara di mana-mana. Tetapi kita punya agama, kita punya Islam. Dia bukan hanya sekedar ibadah ritual di masjid-masjid, tapi dia adalah sesuatu dengan energi tilawah Quran, dengan energi tahajud, dengan energi masjid. Kita keluar dari masjid untuk menyebarkan begitu banyak kebaikan, mengajarkan manusia agar keluar dari kezaliman ke dalam jalan cahaya, dari kesesatan ke dalam jalan kebenaran dan kebaikan, dari jalan dosa kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kelelahan yang berbuah kebahagiaan kelak, as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat, sebagai penutup,
marilah kita senantiasa refleksi kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama di bulan Rabiul Awal ini, sehingga energi dari bulan Rabiul Awal ini memberikan energi kebaikan bagi kita untuk tetap bertahan menjadi orang-orang baik, bahkan menjadi orang-orang terbaik dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala, hingga ditutupnya tahun Hijriah ini dengan Zulhijjah, dengan penutup yakni amal yang besar, ibadah haji. Dan kita kelak akan memulai lagi setiap tahun dengan bulan yang penuh kemuliaan. Dan demikianlah manusia setiap tahun diingatkan dengan bulan-bulan dari setiap bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqamah di jalan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita sebaik-baik karamah. Wa haqiqatul karamah husnul khatimah. Sebaik-baik karamah adalah ketika semuanya kita dimudahkan untuk diwafatkan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan kejarlah, berkumpullah, tapi bersabarlah, selalu hidup bersama orang-orang yang benar, yang segera membenarkan, yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa taala yaqulu aidha, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Hasan وعن صحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.